Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu operator dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kedai PAUD. Mudah-mudahan channel yang sederhana ini bisa bermanfaat. Di kesempatan malam hari ini channel Kedai PAUD akan men-share cara untuk menginput tim pencegahan dan penanganan kekerasan di aplikasi Dapodik versi 2024.a. Karena ada informasi terbaru di mana kita wajib untuk menginputkan data tim pencegahan dan penanganan kekerasan di aplikasi Dapodik versi 2024a. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jika channel ini bermanfaat silahkan di-share dan tanda loncengnya juga dinyalakan. Nah, pada hari ini informasi terbaru pada tanggal 14 September 2023 pukul setengah 4 ataupun 15.30. Nah, di sini ada informasi terbaru tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, di sini berisi pesannya adalah dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kami mohon saudara melakukan hal-hal sebagai berikut. Ayo Bapak Ibu dikerjakan ya. Yang pertama, satuan pendidikan sesuai kewenangannya untuk membentuk TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, anggota TPPK berjumlah gasal dan minimal 3 ya. Gasal itu ganjil atau ya minimal 3 orang. Keanggotaan TPPK terdiri atas perwakilan pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan, kemudian komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Nah, kemudian keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf B dapat ditambahkan tenaga administrasi yang berasal dari perwakilan tenaga kependidikan. Dalam hal tidak terdapat komite sekolah pada satuan pendidikan non-formal, TPPK beranggotakan pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan. Keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud dipersyaratkan ya, tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana, tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf E dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai contoh format terlampir. Dalam hal satuan pendidikan, anak usia dini tidak dapat membentuk TPPK karena sumber daya manusia tidak memadai. Tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa satuan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan TPPK diangkat dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, yang kedua, segera melakukan pelaporan TPPK yang telah ditetapkan dalam data Dapodik Dapodik atau data pokok pendidikan dan mengunggah surat keputusan penetapan TPPK melalui halaman Merdeka, kemudian sesuai dengan panduan yang diunduh. Jadi Bapak Ibu, tugas kita adalah menginput menyusun ya, membentuk tim PPK, kemudian menginputnya ke Dapodik, kemudian sinkron, baru Bapak Ibu mengupload SK-nya di mana? Di sini, di Merdeka dari kekerasan.kemdikbud.go.id /portal/nya LPPKSP ya, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang yang paling pertama dulu kita akan bahas cara untuk menginput ya TPPK di aplikasi Dapodik. Baik, silakan langsung saja buka aplikasi Dapodiknya. Nah, silakan Bapak Ibu dibuka aplikasi Dapodiknya, kemudian pilih menu sekolah. Nah, paling bawah ada data rinci sekolah. Pilih kepanitiaan sekolah ya, pilih kepanitiaan sekolah. Kemudian kita pilih tambah. Kemudian kita pilih satuan tugasnya, pilih yang tim TPPK seperti ini. Kemudian kita copy saja. Jadi Ctrl A copy.
Kita masukkan nama satuan tugas, kita tempelkan di sini. Kemudian instansinya kita isi misalnya KB Tok Dalang misalnya. Nah, kemudian ini tingkat satuannya lokal satuan pendidikan. Nah, untuk SK-nya kita isi misalnya 421 garis miring cap garis miring T PPK garis miring misalnya berapa ya sekarang, bulan 9 misalnya atau 10 ya, nanti contoh saja 2023. Nah, kemudian TMT-nya. Nah, TMT-nya kita isi, kita klik saja di sini mulai tanggal sekarang misalnya ya. Nah, untuk TST jangan diisi karena ini kalau sudah selesai kepanitiaannya maka silahkan diisi, kalau tidak jangan. Kemudian apakah di sekolahnya sudah terpasang papan plang misalnya bebas kekerasan sekolah ya, seperti itu. Kalau misalnya sudah ya, kalau belum. Kemudian tersedia formulir. Nah, kalau misalnya sudah, klik sudah, kalau belum ya belum ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu klik simpan. Seperti ini sudah berhasil disimpan. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan anggotanya. Ya, kita klik, kemudian pilih anggota kepanitiaan. Bapak Ibu klik tambah. Dia contoh ya, unsur misalnya di sini guru, di sini ya, misalnya guru. Kemudian nama gurunya, ini contoh saja. Kemudian peserta didik, ya. Kemudian peran, di sini perannya sebagai apa di SK, misalnya anggota. Contoh saja ya. Nah, kemudian untuk kontaknya kita masukkan misalnya 66666. Nah, silahkan Bapak Ibu klik simpan kalau sudah. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya komite sekolah. Nah, di sini pilih misalnya komitenya siapa itu ya. Bila guru ya, kalau guru. Nah, kalau bukan. Kemudian pilih peran. Ya, untuk peran di sini misalnya komite, namanya siapa, misalnya Susi. Nomor kontaknya kita masukkan 999, ini contoh ya. Kemudian klik simpan. Nah, silahkan tambahkan lagi yang lainnya ya Bapak Ibu, silahkan dicoba. Nah, setelah ini kita tutup dan silahkan lakukan proses sinkronisasi. Dan nanti setelah proses sinkronisasi selesai ya Bapak Ibu, silahkan login ke sini referensi data ya. Di sini di dashboard.tppk.home, di sini nanti masuk dan upload semua dari keperluan SK ya, SK dari tim ini. Nah, itulah Bapak Ibu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.